Jeff dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah lingkungan baru. Ayahnya mendapat promosi dan mereka berpikir akan lebih baik jika mereka pindah ke lingkungan mahal itu. Jeff dan saudaranya Liu tidak bisa protes. Siapa yang tidak menyukai rumah baru dan lebih bagus? Ketika mereka sedang mengepak barang, salah satu tetangga mereka mendekat. "Halo," sapanya. "Aku Barbara, aku tinggal di seberang jalan dari tempat kalian." "Well, aku hanya ingin memperkenalkan diriku dan mengenalkan kalian kepada anakku." Dia berbalik dan memanggil anaknya. "Billy, kemarilah, mereka adalah tetangga baru kita." Billy mengatakan hai dan kembali bermain di halamannya. "Well," kata ibu Jeff, "namaku Margaret dan ini suamiku Peter dan dua putra kami, Jeff dan Liu." Mereka saling berkenalan, kemudian Barbara mengundang mereka menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Jeff dan saudaranya sebenarnya akan menolak, namun kemudian ibunya mengatakan bahwa dengan senang hati mereka akan datang. Ketika Jeff dan keluarganya selesai beres-beres, Jeff mendatangi ibunya. "Ibu, kenapa kau mengundang kami agar datang ke sebuah pesta anak-anak? Aku bukan seorang anak yang bodoh, asal kau tahu." "Jeff," kata ibunya, "kita baru saja pindah. Kita harus menunjukkan sikap yang baik, niat baik untuk membaur. Kita akan ke pesta itu. Jangan membantah lagi." Jeff hendak berkata lagi, namun mengurungkan niatnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukan apa-apa. Ketika ibunya telah memutuskan sesuatu, maka hal itu tidak akan bisa dirubah lagi. Dia pergi ke kamarnya dan menuju ranjangnya. Dia duduk di sana dan melihat atap kamar. Tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh, bukan rasa sakit, tapi perasaan yang aneh. Dia anggap itu hanya sebuah perasaan tidak penting saja. Dia mendengar ibunya memanggil untuk mengangkut barang-barangnya. Dia pun turun. Keesokan harinya, Jeff sedang berjalan mencari sarapan, bersiap untuk ke sekolah. Ketika dia duduk sarapan, sekali lagi dia merasakan perasaan aneh itu. Namun, kali ini lebih kuat, sedikit terasa sakit, namun kemudian dia mengabaikannya. Ketika dia dan Liu selesai sarapan, kemudian mereka menuju pemberhentian bus. Tiba-tiba, beberapa anak menggunakan skateboard melompat ke arah mereka, hanya beberapa senti dari tempat mereka berada. Jeff dan Liu kaget. Anak tersebut turun dari skateboard dan menoleh. Dia tampaknya sekitar setahun lebih muda dari Jeff, mengenakan baju aerob style dan blue jeans. Well, tampaknya kita dapat mainan baru. Tiba-tiba, dua anak lainnya muncul. Salah satunya sangat hitam, sedangkan yang lainnya berbadan sangat besar. "Well, karena kalian baru di sini, aku hendak mengenalkan diri. Itu adalah Kate." Jeff dan Liu melihat ke arah anak yang hitam. Dia berwajah sangat menyebalkan, yang membuat siapa saja yang melihatnya ingin menghajar. Dan dia adalah Troy. Mereka menoleh ke anak gemuk satunya. "Dan aku Randy. Sekarang aku perlu mengatakan bahwa bagi semua anak di sini ada sedikit ongkos tambahan. Kuharap kalian mengerti." Leo berdiri hendak menghajar bangsat kecil ini. Namun salah satu temannya kemudian mengeluarkan pisau. "Kuharap kalian akan lebih pengertian. Namun sepertinya kalian lebih suka pakai kekerasan." Anak itu berjalan mendekati Liu, mengambil dompetnya. Jeff kemudian merasakannya lagi. Kali ini sangat kuat, terasa terbakar. Dia berdiri, namun Liu mengisyaratkan agar tetap duduk. Jeff mengabaikannya dan menuju ke para bangsat kecil itu. "Dengar kepala kecil, kembalikan dompet saudaraku." Randy memasukkan dompet Liu ke kantongnya dan mengeluarkan pisaunya sendiri. "Oh, terus kamu mau ngapain?" Begitu dia selesai bicara, Jeff menghajar hidungnya. Begitu Randy hendak membalas, Jeff meraih pergelangan tangannya dan mematahkannya. Randy berteriak dan Jeff mengambil pisau dari tangannya. Troy dan Kate menyerang Jeff, namun Jeff terlalu cepat untuk mereka. Dia melemparkan Randy. Troy melayangkan pukulannya. Jeff menunduk dan menikam tangannya. Kate menjatuhkan pisaunya dan berteriak. Troy kemudian maju, namun Jeff bahkan tidak membutuhkan pisau untuk menghadapi keparat bangsat satu ini. Dia hanya meninjunya di perut, dan seketika itu dia roboh. Liu tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya melihat Jeff dengan takjub. "Jeff, bagaimana kau?" Hanya itu yang bisa dia katakan. Mereka melihat bis datang dan tahu bahwa mereka akan dituduh sebagai pembuat gara-gara. Semua yang terjadi, mereka harus menanggungnya, sehingga mereka berlari menjauhi tempat itu. Ketika mereka berlari, mereka melihat supir bus menghampiri Randy dan teman-temannya. Jeff dan Liu tiba di sekolah. Mereka tidak berani mengatakan apa yang telah terjadi. Mereka hanya duduk dan mendengarkan. Liu hanya berpikir bahwa Jeff telah berhasil menghajar berandalan itu. Namun Jeff lain, dia menyadari sesuatu yang lebih dari yang Liu tahu. Jeff tahu bahwa apa yang ia rasakan kini merupakan sesuatu yang menakutkan. Ketika dia merasakan sensasi itu, dia merasakan betapa dahsyatnya hal tersebut, sebuah dorongan untuk melukai orang lain. Memang terdengar jahat, namun Jeff tidak bisa menyangkal bahwa dia merasakan nikmat, senang. Dia merasakan bahwa perasaan tersebut mulai memudar selama di sekolah. Ketika sampai di rumah, orang tuanya menanyakan bagaimana harinya, dan dia menjawab dengan nada riang, "Hari ini adalah hari yang indah."
Keesokan paginya, dia mendengar pintu rumahnya diketuk. Dia turun dan mendapati 2 petugas polisi, dan ibunya menatapnya dengan marah. "Jeff, Pak Polisi mengatakan bahwa kau menyerang 3 orang anak, dan hal tersebut bukan perkelahian biasa. Mereka ditusuk, Nak." Jeff menunduk dan seolah-olah membenarkan ucapan ibunya. "Mereka duluan yang menodongkan pisau kepada aku dan Liu, Bu." "Nak," kata polisi, "kami melihat 3 anak, 2 ditusuk dan 1 memar di perut. Dan kami punya saksi, kalian kabur di TKP. Hal itu menurutmu memberikan kesimpulan apa bagi kami?" Jeff tahu bahwa semua itu tidak berguna. Tidak ada bukti yang menunjukkan siapa yang menyerang duluan. Mungkin Jeff bisa mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak kabur. Namun, bukti dan saksi mengatakan bahwa mereka memang kabur. Jeff tidak berdaya untuk membela dirinya dan Liu. "Panggil saudaramu." Jeff tidak bisa melakukannya karena dialah yang menghajar mereka. "Pak Polisi, semua itu aku yang melakukan. Liu berusaha mencegahku, namun dia tidak bisa menghentikanku." Polisi saling pandang dan kemudian mengangguk. "Baiklah, Nak. Sepertinya..." "Tunggu," Liu berujar. Mereka melihat bahwa Liu memegang sebuah pisau. Polisi ini kemudian mengambil senjata mereka dan menodongkan ke Liu. "Aku yang melakukannya. Akulah yang telah menghajar belandaran itu. Aku punya buktinya." Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan lebam dan luka, seperti layaknya bahwa dia telah berkelahi sebelumnya. "Nak, letakkan pisaunya," kata petugas. Liu menurutinya. Dia mengangkat tangannya dan berjalan menuju para polisi. "Tidak, Liu, itu adalah ulahku, semuanya." Jeff mulai menangis. Saudaraku yang malang, berusaha untuk melindungiku dari kesalahan yang sudah aku perbuat. Baiklah, bawa aku." Polisi kemudian membawa Liu menuju mobil patroli. "Liu, katakan pada mereka bahwa akulah yang melakukannya. Katakan." Ibunya memegang pundaknya. "Jeff, berhentilah berbohong. Kita tahu semuanya adalah ulah Liu. Kau tidak bisa menghentikannya." Jeff terlihat pasrah ketika mobil polisi akhirnya pergi membawa Liu. Beberapa menit kemudian, ayah Jeff pulang dan melihat wajah Jeff. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Nak?" Jeff tidak bisa menjawabnya. Kemudian, ibunya mengabarkan berita buruk itu kepada suaminya. Dan Jeff pergi menuju jalanan. Setelah sekitar 1 jam Jeff pulang, melihat kedua orang tuanya terlihat shock, sedih dan kecewa. Dia tak mampu melihat keadaan mereka, karena semua adalah kesalahannya. Dia hanya ingin tidur, berusaha melupakan semuanya. 2 hari berlalu. Tidak ada kabar dari Liu di JDC. Tidak ada teman, tidak ada hal lain selain rasa bersalah dan sedih. Sampai pada suatu hari Sabtu, ketika Jeff dibangunkan oleh ibunya dengan wajah gembira. "Jeff, sekaranglah saatnya," dia berkata sambil menyibakkan tirai jendela kamar. "Ada apa dengan hari ini?" tanya Jeff. "Sekarang adalah hari ulang tahun Billy." Jeff benar-benar terbangun saat ini. "Ibu, kamu tidak serius kan? Ibu tidak berharap aku akan pergi ke pesta anak kecil setelah..." Ada jeda yang lama. "Jeff, kita berdua tahu apa yang telah terjadi. Ibu rasa pesta ini dapat membuatmu riang kembali. Sekarang ganti bajumu." Ibu Jeff berjalan keluar dari kamar menuju ke lantai bawah untuk bersiap-siap. Jeff berusaha bangun. Dia memakai sebuah kaos dan jeans kemudian turun. Dia melihat ibu dan ayahnya telah berdandan. Dia berpikir kenapa mereka harus memakai baju mahal hanya untuk datang ke sebuah pesta anak-anak. "Nak, kamu akan memakai itu?" tanya ibunya. "Lebih baik daripada harus ribet," jawabnya. Ibunya ingin sekali memarahinya, namun dia menahannya. "Jeff, mungkin kami terlalu berlebihan, tapi inilah caranya agar orang-orang menghormati kita," kata ayahnya. Jeff menggerutu dan kembali ke kamarnya. "Aku tidak punya baju bagus," Jeff berteriak ke orang tuanya. "Pakailah sesuatu yang lain," ujar ibunya. Dia mencari-cari di lemarinya, mencari sesuatu yang nampak bagus dan mahal. Akhirnya, dia menemukan pakaian yang ia anggap cocok. Namun, orang tuanya masih nampak belum puas dengan pilihannya. "Kau akan memakai itu?" Ibunya melirik jamnya. "Tidak ada waktu lagi untuk ganti baju. Ayo berangkat." Mereka pun berangkat. Mereka menyeberang jalan menuju rumah Barbara dan Billy. Mereka mengetuk pintu dan muncullah Barbara. Sama seperti orang tuanya, dia tampil berlebihan. Jeff menyadari bahwa tidak ada anak-anak, hanya orang-orang dewasa. "Anak-anak ada di halaman belakang, Jeff. Pergilah dan berkumpullah dengan mereka," kata Barbara. Jeff berjalan keluar menuju halaman yang penuh dengan anak-anak. Mereka berlarian memakai baju-baju koboi dan saling tembak-menembak menggunakan pistol mainan. Tiba-tiba ada seorang anak menghampirinya dan memberikannya pistol mainan dan topi. "Hei, mau main bareng?" katanya. "Oh tidak, Nak, aku terlalu tua untuk itu." Anak itu terus melihat Jeff dengan wajah aneh. "Sekali saja, please," pinta si anak. "Baiklah," kata Jeff.
Dia memakai topi dan mulai berlagak seperti menembaki si anak. Awalnya dia merasa konyol, namun lama-kelamaan dia menikmatinya juga. Mungkin hal tersebut adalah pertama kalinya yang dapat mengalihkan perhatiannya dari Liu. Namun tidak lama berselang dia mendengar sesuatu yang dia kenal sebelumnya, dan suara itu kemudian menabraknya. Randy, Troy, dan Kate melompat turun dari skateboard mereka. Jeff menjatuhkan pistol mainannya dan membuang pistolnya. Randy menatapnya penuh dengan rasa kebencian. "Halo Jeff," kata Randy. "Kita punya sesuatu yang belum selesai." Jeff melihat hidung Randy yang memar. "Aku rasa semuanya setimpal. Aku menghajar kalian, namun kalian membuat saudaraku dikirim ke JDC." Randy menunjukkan raut muka marah di matanya. "Aku tidak mencari sesuatu yang seimbang. Aku ingin menang. Kemarin kau menghajar kami, tapi tidak saat ini." Randy menyerang Jeff. Mereka berguling di tanah. Randy memukul hidung Jeff dan Jeff menarik kupingnya dan membanting kepala Randy. Jeff mendorong Randy. Anak-anak mulai berteriak dan orang tua mereka mulai berdatangan. Troy dan Kate mengambil senjata dari kantong mereka. "Jangan ada yang ikut campur," ancam mereka. Randy mengambil pisaunya dan menusuk bahu Jeff. Jeff berteriak dan terjatuh. Randy kemudian menendanginya. Namun kemudian Jeff menarik kaki Randy. Jeff berdiri dan berusaha pergi melalui pintu belakang. Namun Troy menangkapnya. "Butuh bantuan?" Dia kemudian melemparkan Jeff ke pintu. Ketika Jeff mencoba berdiri, Randy datang dan menendanginya hingga Jeff muntah darah. "Ayo Jeff, lawan aku." Dia mengangkat Jeff dan melemparkannya ke dapur. Randy mengambil sebuah botol dan menghantamkannya ke kepala Jeff. "Lawan aku." Randy kemudian melemparnya ke ruang tamu. "Ayo Jeff, semangat sedikit." Jeff memalingkan mukanya, wajahnya penuh dengan darah. "Aku adalah orang yang menyebabkan saudaramu digiring ke JDC. Kau seharusnya malu, Jeff. Aku melakukan itu semua sedangkan kau di sini hanya bengong seperti banci." Ejek Randy. Jeff mulai bangkit. "Akhirnya, kau bisa berdiri dan melawan, kah?" Jeff berdiri sekarang. Darah dan minuman bercampur membasahi wajahnya. Sekali lagi dia merasakan sensasi aneh dalam dirinya. Perasaan yang sempat menghilang beberapa waktu lalu. Akhirnya dia bangun. Randy kembali mengejek Jeff. Kemudian dia mulai merangsek kembali. Saat itulah semuanya terjadi. Sesuatu dalam diri Jeff meledak keluar. Kesadaran dan psikologisnya hancur dan terkoyak. Semua pikiran warasnya hilang. Apa yang dia rasakan adalah nafsu yang begitu kuat untuk membunuh. Dia mencekik leher Randy dan membantingnya. Dia duduk di atas tubuh Randy dan memukulinya dengan membabi buta. Pukulan pertama mendarat tepat di jantung Randy, sehingga mengakibatkan shock jantung. Jantung Randy berhenti berdegup, namun Jeff yang kesetanan tetap menghajarnya, melampiaskan kemarahan dan nafsu membunuhnya. Darah mulai memuncrat dari tubuh Randy, sampai akhirnya Randy tewas. Semua orang melihat ke arah Jeff, semuanya termasuk Troy dan Kate. Kemudian mereka tersadar dari rasa terkejut, dan mereka mulai menodongkan pistol ke arah Jeff. Jeff berlari menaiki tangga, dan mereka mulai menembakinya secara membabi buta. Namun tidak satupun yang berhasil mengenainya. Jeff mendengar Kate dan Troy memburunya. Ketika mereka kehabisan peluru, Jeff menuju kamar mandi. Dia mengambil besi tempat handuk dan mencabutnya dari dinding. Troy dan Kate mulai mendekatinya dengan pisau yang terhunus. Troy mengayunkan pisaunya, namun Jeff dapat menghindar dan kemudian menghantamkan pipa besi dari tempat handuk ke wajah Troy. Troy berhasil dibereskan, hanya tersisa Kate. Kate lebih lincah, dia berhasil menghindar ketika Jeff mengayunkan pipa besinya. Dia menjatuhkan pisaunya dan mencengkram leher Jeff. Dia mendorongnya ke dinding, namun sebuah lotion untuk bleaching jatuh dan mengenai mereka berdua. Mereka kelabakan, namun Jeff dengan sigap membersihkan mukanya dan meraih pipa besi, menghajarkannya kembali ke kepala musuhnya. Kate menggelepar sekarat, bermandikan darah. Namun kemudian, Kate tersenyum jahat. "Apa yang lucu?" tanya Jeff. Kate mengeluarkan sebuah korek dan menyalakannya. "Yang lucu adalah, kau berlumuran bleach dan alkohol." Mata Jeff terbelalak ketika kemudian Kate melemparkan koreknya ke arahnya. Api pun segera berkobar di seluruh tubuh Jeff. Alkohol menambahkan nyala api dan bleach membuat kulitnya mengelupas. Jeff berteriak dalam kesakitan. Dia berguling untuk memadamkan apinya, namun tidak berhasil. Alkohol membuatnya benar-benar terbakar. Dia berlari menuju lorong dan turun dari tangga. Semua orang yang ada mulai berteriak panik ketika melihat Jeff. Jeff terjatuh dan nyaris tewas. Hal terakhir yang dia lihat adalah orang tuanya dan orang lain berusaha memadamkan api dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia jatuh pingsan. Ketika Jeff human, dia mendapati seluruh tubuhnya diperban. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia merasakan nyeri di bahunya dan pedih di sekujur tubuhnya. Dia berusaha bangun, namun kemudian dia menyadari ada selang di lengannya. Ketika dia bangkit, selang tersebut lepas.
dan perawat buru-buru mendekatinya. "Kupikir kamu belum saatnya turun dari ranjang ini," kata perawat. Dia membimbing Jeff kembali ke pembaringan dan memasukkan kembali selang infus. Jeff duduk, tidak melihat apapun, tidak tahu apa yang ada di sekelilingnya. Setelah beberapa jam, akhirnya dia mendengar suara ibunya. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Jeff tidak menjawabnya, mukanya tertutup perban, dan dia tidak bisa berbicara. "Oh sayang, aku punya kabar baik. Setelah beberapa saksi mengaku bahwa Randy dulu yang menyerang kalian, kini Liu dibebaskan." Hal ini hampir membuat Jeff meloncat kegirangan, namun dia teringat selang infusnya. "Liu akan keluar besok, dan kalian akan bisa bersama kembali." Ibu Jeff memeluk putranya dan berpamitan pergi. Beberapa minggu selanjutnya, keluarga Jeff datang berkunjung. Saat itulah waktunya perban di seluruh tubuh Jeff dijadwalkan untuk dilepas. Ketika dokter mulai membuka perbannya, semua yang ada mulai merasa tegang. Mereka menunggu sampai seluruh perbannya dilepas. Sampai saat ketika perban di sekitar kepalanya nyaris dibuka. Mereka menunggu semuanya dengan amat sangat tegang dan khawatir. "Mari kita berharap yang terbaik," kata dokter. Dia melepaskan perban dan menunjukkan wajah Jeff yang terluka karena terbakar. Ibu Jeff berteriak ngeri ketika melihat muka anaknya. Liu dan ayahnya diam tercekat, nampak sangat syok melihat keadaan Jeff. "Apa yang terjadi dengan wajahku?" tanya Jeff. Dia bergegas turun dan menuju kamar mandi. Dia bercermin di kamar mandi dan melihat wajahnya yang kini tampak hancur dan aneh. Bibirnya terbakar sehingga tampak merah sekali. Kulit wajahnya terkelupas dan menyisakan warna putih yang mencolok, dan rambutnya berubah dari coklat menjadi hitam pekat. Dia perlahan meraba wajahnya. Sungguh terasa halus. Dia melihat ke arah keluarganya, kemudian kembali memandang wajahnya di cermin. "Jeff," kata Liu, "tidak begitu buruk kok." "Tidak buruk," kata Jeff. "Ini sempurna." Seluruh keluarganya tentu saja sangat terkejut dengan penuturan Jeff ini. Jeff mulai tertawa terbahak-bahak. Keluarganya melihat mata dan tangan kirinya tampak berkedut. "Jeff, kamu tidak kenapa-kenapa? Baik-baik saja? Aku tidak pernah merasa segembira ini. Lihat aku, wajah ini sungguh sangat menggambarkanku." Jeff tidak bisa berhenti tertawa. Apa yang menyebabkan semua ini? Ketika Jeff berkelahi dengan Randy, dia kehilangan kendali akan dirinya. Kewarasannya hilang berganti dengan nafsu membunuh. Sekarang, yang tersisa dari Jeff hanyalah seorang mesin pembunuh yang gila. Namun pada saat itu, orang tuanya belum menyadarinya. "Dokter, apakah anakku baik-baik saja?" "Maksudku dengan pikirannya," kata ibu Jeff. "Ini semua normal. Kelakuannya identik dengan pasien yang terlalu banyak menggunakan penghilang rasa sakit. Jika kelakuannya tidak berubah dalam beberapa minggu, segera kontrol kembali. Kami akan memberinya tes kejiwaan." "Oh, terima kasih dokter." Ibu Jeff kemudian mendekati Jeff. "Ayo sayang, sudah saatnya pulang." Jeff berpaling dari cermin. Wajahnya masih membentuk sebuah senyum seperti orang yang tidak waras. "Oke bu, hahaha." Ibunya merangkul Jeff dan membantunya mengenakan baju. "Ini baru saja diantar," kata wanita di front desk. Ibu Jeff melihat baju yang dikenakan sebelumnya oleh Jeff. Ibu Jeff kemudian memerintahkan anaknya untuk mengenakan kembali baju itu, yang kini telah bersih. Sebuah baju dan celana hitam. Kemudian mereka pergi, tanpa menyadari bahwa saat itulah hari terakhir mereka. Malam itu, Ibu Jeff terbangun oleh suara yang muncul di kamar mandi. Kedengarannya seperti seorang sedang menangis. Dia perlahan berjalan untuk mengecek. Ketika sampai di kamar mandi, dia melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Jeff telah mengukir sebuah senyum, mengiris pipinya menggunakan sebuah pisau. "Apa yang kau lakukan, Jeff?" tanya ibunya. Jeff memandang ibunya. "Aku tidak bisa berhenti tersenyum, Bu. Beberapa saat memang sakit, tapi sekarang aku bisa tersenyum selamanya." Ibu Jeff melihat mata Jeff. Tampak hitam di sekelilingnya. "Jeff, matamu..." Mata Jeff nampak tidak pernah tertutup. "Aku tidak mampu memandang wajahku. Aku merasa lelah dan mataku tak kuasa untuk menutup. Aku bakar kelopak mataku sehingga aku bisa melihat wajahku selamanya. Wajah baruku." Ibunya mulai perlahan menjauhinya, menyadari bahwa Jeff telah menjadi benar-benar gila. "Kenapa ibu? Bukankah aku nampak mempesona?" "Iya nak," katanya. "Ya, kau sangat tampan sekarang. Biarkan ibu ke ayahmu dulu, supaya ayahmu bisa melihat wajahmu juga." Dia berlari ke kamar dan membangunkan suaminya. "Ambil pistolmu." Dia terhenti ketika dia melihat Jeff di muka pintu menggenggam sebuah pisau. "Ibu, kamu berbohong." Itu adalah kalimat terakhir yang mereka dengar. Jeff menerjang mereka dengan pisaunya dan membunuh mereka dengan brutalnya. Saudaranya, Liu, terbangun mendengar keributan di luar. Namun kemudian dia tidak mendengar apapun lagi. Maka dia menutup matanya berusaha untuk tidur kembali. Ketika dia mulai terlelap, Liu merasakan perasaan aneh. Sepertinya ada seseorang yang mengawasi dirinya.
Dia melihat sekeliling, namun tiba-tiba Jeff meloncat dan membekap mulutnya. Jeff perlahan mengangkat pisaunya bersiap untuk menghujamkannya ke tubuh Liu. Liu berusaha memberontak dan melepaskan diri. Namun, kemudian Jeff dengan wajah riangnya berkata, "Shh, tidurlah." Jeff the Killer adalah seorang psikopat, seorang pembunuh yang menjadi gila setelah tubuhnya terbakar ketika dia mendapatkan bully dari anak lain. Pada awalnya, anak-anak yang menyerangnya tidak mau mengakui bahwa merekalah penyebab Jeff dan mereka berkelahi. Jeff dianggap sebagai biang keladinya, dan orang-orang mulai menyalahkannya. Namun ketika salah satu dari mereka membakar Jeff, sehingga dia dilarikan ke rumah sakit, akhirnya mereka mengakui seluruh perbuatannya. Wajah Jeff menjadi rusak, kulit wajahnya terkelupas putih. Dan konon, dia membakar kelopak matanya sendiri. Versi lain mengatakan bahwa Jeff mengirisnya, sehingga matanya selalu terbuka dan dia merasa selalu terjaga. Selain itu, dia juga mengiris pipinya sendiri, mengukir wajahnya sehingga selalu nampak tersenyum. Setelah kejadian pembunuhan terhadap keluarganya yang diyakini perbuatan Jeff, dia kabur dan berkeliaran di malam hari, mengincar korban-korbannya. Ciri khas Jeff sebelum membunuh korbannya, dia akan selalu berkata, "Tidurlah," dengan wajah riangnya. Jeff masih berkeliaran di luar sana, membunuh siapa saja. Dia datang ke kamar tidurmu suatu malam, membekap mulutmu, dan kemudian akan berusaha menenangkanmu sebelum menikamkan pisaunya ke jantungmu.